Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari pada bab klasifikasi makhluk hidup antara lain: A. Ciri-ciri benda di sekitar kita. B. Ciri-ciri makhluk hidup. C. Pengklasifikasian makhluk hidup. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tak hidup alamiah. Benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contoh, tanah, batu, pasir, dan logam. Benda tak hidup buatan. Benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa pekat terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. 3. Bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. 4. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. 6. Peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. 7. Beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Selanjutnya, C. Pengklasifikasian makhluk hidup. 1. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi terdiri dari A. Klasifikasi dikotom. B. Kunci determinasi. A. Klasifikasi dikotom. Sistem klasifikasi dikotom. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 seperti berikut. Sistem alami, sistem artifisial atau buatan, sistem filogenetik. Nama penemu. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya Oryza sativa L. L merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Klasifikasi dikotom pada tumbuhan dan hewan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, B. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies.
Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah seperti berikut. 1. Kunci harus dikotomi. 2. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh. Tumbuhan berumah 1. Tumbuhan berumah 2. 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet, contohnya panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek. Contoh kunci determinasi tumbuhan. Dapat Anda lihat pada bagan kunci determinasi di bawah ini. Kunci determinasi tumbuhan yaitu 1a. Tumbuhan berbiji. 2. 1b. Tumbuhan berspora. 3. 2a. Gymnospermae. 4. 2b. Angiospermae. 5. 3a. Pteridophyta, semanggi. 3b. Bryophyta, lumut hati. 4a. Daun seperti jarum, pinus. 4b. Daun sejajar, pakis haji. 5a. Monokotil. 6. 5b. Dikotil. 7. 6a. Sejenis rumput-rumputan. 8. 6b. Bukan rumput-rumputan, jahe. 7a. Daging buah berwarna orange. 9. 7b. Daging buah berwarna putih, apel. 8a. Habitatnya di daerah berair, padi. 8b. Habitatnya di daerah kering, jagung. 9a. Kadar air daging buah tinggi, jeruk. 9b. Kadar air daging buah tidak terlalu tinggi, mangga. Maka hasil kunci determinasinya, padi sama dengan 1a, 2b, 5a, 6a, 8a. Jagung sama dengan 1a, 2b, 5a, 6a, 8b. Mangga sama dengan 1a, 2b, 5b, 7a, 9b. Pinus sama dengan 1a, 2a, 4a. Jahe sama dengan 1a, 2b, 5a, 6b. Apel sama dengan 1a, 2b, 5b, 7b. Jeruk sama dengan 1a, 2b, 5b, 7a, 9a. Lumut hati sama dengan 1b, 3b. Semanggi sama dengan 1b, 3a. Pakis haji sama dengan 1a, 2a, 4b. Yang selanjutnya, contoh kunci determinasi hewan. Dapat Anda lihat pada bagan kunci determinasi di bawah ini. Kunci determinasi hewan yaitu 1a. Berkaki 4, 2. 1b. Tidak berkaki 4, 3. 2a. Karnivora, 4. 2b. Herbivora, sapi. 3a. Hidup di air, 5. 3b. Hidup di darat, 6. 4a. Habitat di hutan, harimau. 4b. Habitat di kota atau desa, kucing. 5a. Mamalia, paus. 5b. Bertelur, ikan. 6a. Unggas, 7. 6b. Bukan unggas. 8. 7a. Bisa terbang, burung. 7b. Tidak bisa terbang. 9. 8a. Bertulang belakang, gorila. 8b. Tidak bertulang belakang, cacing. 9a. Kaki berselaput, bebek. 9b. Kaki tidak berselaput, ayam. Maka kunci determinasi hewan menjadi cacing sama dengan 1b, 3b, 6b, 8b. Kucing sama dengan 1a, 2a, 4b. Harimau sama dengan 1a, 2a, 4a. Ikan sama dengan 1b, 3a, 5b. Burung sama dengan 1b, 3b, 6a, 7b. Ayam sama dengan 1b, 3b, 6a, 7b, 9b. Bebek sama dengan 1b, 3b, 6a, 7b, 9a. Gorila sama dengan 1b, 3b, 6b, 8a. Paus sama dengan 1b, 3a, 5a. Sapi sama dengan 1a, 2b. Demikian pembahasan materi kita kali ini, masih bersambung lagi ke materi kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.